Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pembangunan di Kota Madiun cukup menarik daerah lain. Buktinya, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah jauh-jauh datang untuk melihat. Rombongan komisi membidangi infrastruktur itu akan menjadikan pembangunan di Kota Madiun sebagai percontohan daerah-daerah tingkat 2 di Jawa Tengah ke depan. Pembangunan di Kota Madiun menarik perhatian Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rombongan komisi tersebut sengaja berkunjung untuk meninjau Pahlawan Street Center dan Taman Sumberwangi di Kota Pendekar, Rabu 23 September 2020. Sebagai unsur pemerintah daerah tingkat pertama, kedatangan rombongan komisi yang membidangi infrastruktur tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkot Madiun. Kunjungan wakil rakyat tingkat Provinsi Jawa Tengah terkait dua tempat wisata baru tersebut, pembangunan keduanya dinilai terobosan luar biasa. Selain dapat menjadi ciri khas daerah, kedua tempat anyar itu akan turut mendongkrak perekonomian. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun Pindah Raya serta Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya mengajak para anggota dewan itu untuk meninjau langsung lokasi Pahlawan Street Center dan Taman Sumberwangi. Wali Kota dengan gamblang menjelaskan setiap detail dari kedua lokasi ikonik anyar yang dimiliki pemerintah Kota Madiun tersebut. Mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga menuturkan pembangunan Taman Sumberwangi sejatinya ditargetkan rampung tahun ini, namun terpaksa mundur. Hal itu tidak lain karena COVID-19. Sejumlah anggaran terpaksa direlokasi, termasuk anggaran untuk pembangunan. Namun Wali Kota Maidi tak sedikit akal, CSR dikumpulkan untuk turut membantu pembangunan. Hal itu juga yang menarik rombongan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah datang ke Kota Madiun. Kota Madiun sebagai daerah kawasan wisata sepeda makin dimaksimalkan. Bahkan peminatnya mulai berdatangan. Rencananya Kota Madiun bakal menjadi jujukan rombongan goes dari Kota Probolinggo. Wali Kota Madiun Maidi sengaja menguji coba rute sepanjang 15 km yang disiapkan untuk goeser luar kota tersebut. Kendati begitu, protokol kesehatan ketat bakal diterapkan jika rombongan luar kota tersebut jadi bersepeda di Kota Pendekar. Wali Kota memang tengah menyiapkan wisata sepeda di Kota Pendekar ini. Setidaknya terdapat 3 rute pilihan, yakni rute 10 km, 15 km, dan 25 km. Rute tersebut melewati sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Mulai dari bangunan cagar budaya, padepokan perguruan silat, taman-taman, hingga kampung tangguh di tiap-tiap kelurahan. Wali Kota juga meminta tiap kelurahan juga mempunyai jalan utama yang akan jadi daya tarik di tiap kelurahan. Jalan tersebut nantinya juga sebagai tempat perputaran ekonomi masing-masing kelurahan. Kegiatan bersepeda juga menjadi sarana untuk meninjau pembangunan serta menentukan kebijakan ke depan. Wali Kota sengaja melewati titik-titik pembangunan fisik yang sedang berjalan di Kota Pendekar. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer,
dan menjaga jarak. Memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim pendekar waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan, sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama. Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Kondusivitas penting dalam pembangunan di Kota Madiun. Karenanya, seluruh elemen masyarakat wajib turut menjaga Kota Pendekar agar tetap kondusif. Ikrar damai 14 perguruan pencaksilat bersama Forpimda digelar beberapa waktu yang lalu. Melalui ikrar damai ini diharapkan tidak ada lagi keributan ke depan. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita press release kepolisian terkait kasus pengerusakan dan penutupan Inlong Pub dan Karaoke berikut ini. Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas terus dilakukan di Kota Madiun. Rapat koordinasi Forpimda bersama perguruan pencaksilat di Kota Madiun digelar Kamis 24 September 2020. Hasilnya, tidak ada lagi keributan ke depan. Forpimda bersama masing-masing perguruan sepakat menjunjung tinggi ikrar damai yang disepakati dalam rakor di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun tersebut. Ikrar damai dilakukan 14 perguruan pencaksilat di Kota Madiun, yakni Perguruan Merpati Putih, Tapak Suci, PSHW Tunas Muda, PSHT, IKS Propatria, Persinas Asad, Pagar Nusa, Ki Ageng Pandan Alas, IKSPI Kerasakti, OCC Pangastuti, SH Tuhu Tekad, Persaudaraan Rasa Tunggal, Cempaka Putih, dan Persati. Ikrar tidak hanya dibacakan, namun juga ditandatangani masing-masing perwakilan perguruan dan Forpimda Kota Madiun. Rakor dan ikrar damai tersebut dirasa penting dan perlu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut aksi oknum tidak bertanggung jawab beberapa waktu yang lalu. Karenanya, langkah tegas diambil. Tidak hanya ikrar damai, Forpimda dan masing-masing perguruan pencaksilat sepakati adanya sanksi yang mendidik bagi oknum yang berbuat onar ke depan. Wali Kota Madiun Maidi saat rapat koordinasi Forkopimda bersama perguruan pencaksilat sekota Madiun di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun menegaskan bagi oknum yang berbuat onar dan membuat keresahan di Kota Madiun, sanksi tegas menanti ke depan. Mereka yang berbuat onar bakal mendapatkan pendidikan tambahan di Sasana Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda. Mereka akan mendapatkan berbagai materi fisik dan non-fisik di Markas 501 tersebut, hingga dinilai mampu membawa dan mengendalikan diri. Harus ada kita selesaikan. Tanggung jawabnya gimana ini kan? Nah, tanggung jawab itu dalam arti kalau itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik jangan perang fisik dulu. Tanya dulu siapa yang mengakibatkan seperti itu. Jangan terus tahu-tahu langsung perang fisik. Nah, ini kan tidak kita ini. Kota kita ini kota yang sedang benar, kota yang sedang menuju yang benar. Pak, dari perguruan juga ikut bertanggung jawab ya kalau ada oknum yang ikut terlibat? Bertanggung jawab, tadi sudah komitmen. Jadi kalau oknum
itu termasuk organisasi pencak silat apa, dia ikut bertanggung jawab untuk pendadaran di Pendekar Waras Manor 1 nanti. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan dan pengeroyokan pada Sabtu 19 September 2020 kemarin. Pada konferensi pers di Polres Madiun Kota Selasa 22 September 2020, Kapolres Madiun Kota AKBP Bobi Arya Prakasa mengatakan, kasus yang ditangani tersebut sebenarnya ada beberapa rentetan kejadian, namun penyidik menemukan tindak pidana hanya 2 kasus. Bobi menyebut bahwa bentrok ini awalnya terjadi di Jalan Rawabakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman. Di lokasi ini ada sekitar 200 orang melakukan konvoi. Dari 200 orang itu, 2 orang diantaranya melakukan pengerusakan yang menyebabkan mobil milik Ahmad Bisri dan rumah milik Mainawati rusak. Dari kejadian pertama, kemudian merembet ke kejadian kedua di Jalan Dadali, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Di lokasi ini 2 orang menjadi korban pengeroyokan dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 2 kasus ini sebenarnya ada 28 orang yang sudah diamankan. Namun, hanya 6 orang yang terbukti terlibat perusakan dan pengeroyokan, sehingga statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya menghargai proses hukum yang dilakukan kepolisian. Dia juga meminta bila memang terbukti bersalah, para tersangka harus ditindak secara pidana. Perwakilan PSHW Agus Biono Santoso mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dia berharap untuk anggota PSHW tidak terprovokasi. Sedangkan perwakilan PSHT Bagus Rizky Dinarwan menjelaskan, suasana kondusif di Kota Madiun jangan sampai rusak. Menurutnya, PSHT tidak pernah mempunyai masalah dengan perguruan silat lainnya. Pada hari Sabtu, tanggal 19 September, sekira pukul 00.15, kedua tersangka diduga keras melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara. Saat itu kedua tersangka mengikuti rombongan konvoi yang berjumlah sekitar 200 ranmor. Ketika melintas di Jalan MT Haryono, tepatnya di sekitar Jalan Rawabakti, kedua tersangka melakukan lemparan dengan batu atau paving. Atas kejadian tersebut, maka akan menyebabkan timbulnya kerugian material, yaitu berupa pecahnya kerusakan pada Toyota Avanza dan kerusakan pada rumah warga. Kemudian lanjut ke TKP yang kedua, yaitu dengan hari yang sama, namun jamnya jam 1, yaitu korbannya 2 orang, ya, korbannya 2 orang. Kemudian tersangka pelakunya untuk korban T, ini tersangkanya ada 3 orang. Satpol PP Kota Madiun menutup operasional usaha salah satu tempat hiburan malam atau THM yang berada di Jalan Bali Kota Madiun. Penghentian kegiatan tempat usaha pariwisata itu menyusul belum adanya izin dan penyalahgunaan izin tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kasatpol PP Kota Madiun, Sunardi Nur Cahyono mengatakan, penutupan yang dilakukan sudah berdasarkan Perda Nomor 41 Tahun 2018 tentang penataan dan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. Bahwa ditemukan penyalahgunaan usaha, maka dari itu dilakukan penyegelan dan pemasangan stempel yang bertuliskan aktivitas usaha hiburan dan rekreasi diberhentikan. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, selain menyalahgunakan izin, THM tersebut juga dalam masa transisi pergantian izin kepemilikan yang masih belum memenuhi beberapa persyaratan. Sunardi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap THM tersebut. Jika diketahui masih melakukan aktivitas usaha, maka tidak segan pihaknya untuk memberlakukan sanksi lanjutan. Sunardi menghimbau kepada THM lainnya agar menjalankan operasional usaha sesuai izin yang berlaku dan tidak menyalahgunakan izin usaha yang telah diberikan. Sudah melakukan penggerbekan di sini dan ditemukan tersangka kaitan dengan penyalahgunaan usaha tersebut. Dan satu sisi, memang usaha ini dari awalnya adalah perorangan ke menuju ke PT, ini ada masa transisi dan ternyata ini masih proses, tentunya ya harus kita hentikan. Jadi ada
Pandemi COVID-19 memang belum usai. Biarpun begitu, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kendor. Seperti program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta vaksin rabies gratis di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berikut ini. Program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tahun anggaran 2020 mulai dijalankan. Setidaknya terdapat 115 KK dalam program RTLH tahun ini. Program bantuan rehab rumah bagi warga kurang mampu tersebut tetap berjalan biarpun dalam masa pandemi COVID-19. Setiap rumah tersebut mendapatkan bantuan rehab sebesar 10 juta rupiah. Rata-rata rehab berupa bagian atap, namun ada juga bagian dinding. Selain RTLH, program jambanisasi juga tengah berjalan saat ini. Bahkan, sejumlah pekerjaan baru dapat dimulai karena petugas mengerjakan jambanisasi terlebih dahulu. Program RTLH dan jambanisasi tersebut berangkat dari usulan masyarakat pada Musrenbangkel dan Musrenbang tingkat kota 2019 lalu. Kasih Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Madiun Concon Kencono di sela monitoring pembangunan RTLH di Kelurahan Pangongangan mengaku usulan lebih banyak dari yang terrealisasikan. Beberapa lainnya terpaksa tercoret dari daftar saat verifikasi. Program RTLH tak hanya rumah yang benar-benar tak layak, namun pemilik rumah yang diusulkan juga harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Untuk tahun ini, tahun 2020, RTLH 1 Kota Madiun meliputi 3 kecamatan. Jumlah keseluruhan menurun dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kisaran 153 penerima bantuan atau 153 KK, tahun ini menurun menjadi 115 KK atau penerima bantuan. Nah, kalau progresnya ini baru mulai karena kebanyakan mereka masih persiapan mengerjakan program jambanisasi dulu. Menyambut Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada 28 September, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menyelenggarakan bakti sosial, yakni vaksinasi rabies gratis bagi anjing dan kucing. Masyarakat Kota Madiun terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan vaksin rabies gratis tersebut yang berlangsung pada Kamis 24 September 2020. Pada kegiatan tersebut, Disperta Kota Madiun menyediakan kuota sebanyak 200 ekor kucing dan 50 ekor anjing. Baksos vaksinasi rabies bagi kucing dan anjing merupakan program Disperta yang telah berlangsung sejak 2017. Setiap tahun, event ini pun berhasil menyedot atensi tinggi oleh masyarakat Kota Madiun, khususnya pecinta hewan berbulu tersebut. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Disperta Kota Madiun, Dr. Hewan Cahyarini Budiarti menuturkan, kegiatan vaksin rabies ini tak hanya sebagai peringatan Hari Rabies Sedunia saja. Melalui kegiatan ini, Disperta juga memberikan edukasi bagi para pemilik hewan peliharaan, seperti kucing maupun anjing, untuk pencegahan penyakit rabies yang bisa ditularkan oleh hewan ke hewan atau hewan ke manusia melalui gigitan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit rabies melalui vaksinasi. Jadi walaupun di Kota Madiun ini belum diketemukan penyakit rabies, tapi kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penyakit rabies ini bisa dicegah melalui vaksinasi. Sementara itu, sejumlah peserta menyatakan antusiasmenya mengikuti kegiatan yang berlangsung di kantor Disperta tersebut. Tanggapannya ya bagus sih, soalnya kan ada sebagian yang bisa, maksudnya vaksin kan kadang ada yang berbayar dan orang itu kadang juga nggak mampu gitu buat ikutan vaksin. Senang sekali, kan di sini gratis, nggak usah keluar lagi, sambil mengeluarkan ini kedua anjing saya biar senang, soalnya nggak pernah keluar, cuma di rumah. Pelaksanaan kegiatan vaksin rabies gratis ini juga mengutamakan protokol kesehatan yang ketat. Para peserta dibagi dalam beberapa kloter untuk mencegah kerumunan. Peserta juga wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, serta selalu mengenakan masker di area kantor Disperta.
Wali Kota Madiun Maidi tak hanya serius membenahi wajah kota dengan taman dan cat warna-warni. Tak hanya di RTH maupun pedestrian, orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga memberikan atensi kepada taman yang berada di halaman tengah Balai Kota. Seperti yang terlihat pada Selasa 22 September 2020, Wali Kota terjun langsung meninjau kegiatan guna mempercantik Balai Kota yang juga menjadi salah satu ikon Kota Pendekar. Wali Kota menuturkan jika keberadaan sebuah tempat harus dapat menarik dan diminati oleh semua kalangan maupun semua usia. Maka dari itu, dirinya menginginkan salah satu ruang terbuka yang berada di Balai Kota harus cantik dan nyaman bagi semua orang. Tak hanya nyaman, Wali Kota menambahkan taman itu harus bisa mewakili semua keinginan orang yang mencari keindahan. Meskipun lokasi tamannya berada di dalam Balai Kota. Sehingga dirinya berharap Balai Kota mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar. Taman itu harus disukai semua orang, baik yang kecil, muda, tua. Yang harus disukai anak kecil itu kira bunga apa? Yang disukai anak muda itu bunga seperti apa, yang tua seperti apa? Dan yang harus semua suka, salah satu tanaman pohon kelapa. Dan yang semua harus suka, itu harus ada tempat payung untuk dia berteduh itu, untuk santai. Ini semua orang pada senang, dan semua orang pada membutuhkan. Dari itulah nanti, ini sudah kita tata, semua yang diinginkan masyarakat itu, kesukaannya saya siapkan, ada semua. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim Pendekar Waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan, sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama.
Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Upaya peningkatan usaha batik terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Pemerintah setempat kali ini memberikan uji kompetensi kepada pengrajin batik tulis di Kota Pendekar. Uji kompetensi ini diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus nilai jual batik yang diproduksi para pengrajin tersebut. Sebelum itu, informasi terkait motoristik operasional PLN dan sosialisasi pemberian makan pada bayi dan anak kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Angka stunting di Kota Madiun per Februari 2020 berada di kisaran 10,37% dari jumlah balita yang diukur sebanyak 7.996. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 11,83%. Tidak ingin terlena, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun terus melakukan upaya dalam rangka menekan angka stunting di Kota Pendekar. Salah satunya dengan edukasi pemberian makan pada bayi dan anak atau PMBA, dengan cara memberikan sosialisasi pada ibu hamil dan menyusui seputar porsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Tidak hanya itu, para ibu hamil dan menyusui juga dibekali materi seputar tumbuh kembang bayi. Rencananya, kegiatan pemberian edukasi kepada ibu hamil dan menyusui itu akan terus diadakan di seluruh puskesmas yang ada di Kota Pendekar demi menihilkan angka stunting di Kota Madiun. Sebagai praktek langsung ke sasaran terkait pemberian makan bayi dan anak PMBA. Nah, ini kita lakukan ke 6 puskesmas karena ini baru yang kedua. Jadi untuk praktek ini kita hadirkan mulai ibu hamil, ibu yang sudah menyusui, kemudian bayi dan anak atau balita. Tujuannya kita memberikan simulasi atau praktek tentang tata cara pemberian makan bayi dan anak secara benar. Jadi bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya. Untuk ibu hamil seperti apa porsi makannya, mulai dari ada protein hewani, nabati, sayur, buah, vitamin dan mineralnya. Begitu juga untuk ibu yang menyusui, kemudian bayi, balita. Nah, ini kan ada takaran-takarannya sendiri. Seperti ASI eksklusif 6 bulan itu kan harus full dikasih ASI eksklusif tanpa ada makanan pendamping lainnya selama 6 bulan penuh. Isu kesehatan lingkungan kini menjadi fokus perhatian berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali instansi seperti PT PLN Persero untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menggunakan motor listrik sebagai kendaraan operasional. Motor listrik yang digunakan tersebut merupakan produksi dari anak negeri, yaitu Gesits yang awalnya dikembangkan oleh Garansindo dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Gesits kini telah menjadi merek dagang dan disempurnakan lagi melalui penelitian yang melibatkan lebih banyak universitas dan BUMN. Gesits memiliki beberapa keunggulan. Selain ramah lingkungan, motor listrik ini dapat diisi daya melalui listrik rumah tangga 450 volt ampere dengan daya baterai 19,4 ampere hours. Motor listrik ini mampu berjalan 50 km dengan maksimum speed 70 km per jam. Manajer Bagian Keuangan, SDM, dan Administrasi PLN UP3 Madiun Bintara Situmorang menjelaskan, motor listrik ini sebagai upaya mereka untuk melakukan kampanye electrifying lifestyle dengan menggunakan motor listrik sebab motor listrik sama sekali tak menggunakan bahan bakar yang bisa menimbulkan emisi gas buang. Iya, jadi kita punya kendaraan operasional untuk ada 7 unit sama 1 di unit kami UP3 sebutannya. Biasa pakai mobil dan motor. Untuk motor, untuk memasarkan, mengkampanyekan electrifying lifestyle kita pakai motor listrik. Itu mulai awal triwulan 2 kemarin, sekitar Maret kita sudah pakai motor. Ini ada dibagikan 2 per unit. Jadi kalau sama kantor UP3 ada 16 unit motor listrik.
Selain harus bangga berbatik, salah satu cara melestarikannya adalah dengan mewadahi para pengrajin batik untuk mendapatkan sertifikasi agar karya-karyanya diakui. Seperti yang terlihat pada Selasa 22 September 2020, Dekranasda Kota Madiun bersama Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menggelar uji kompetensi batik skema batik tulis bagi para pengrajin batik yang ada di Kota Pendekar. Tidak hanya diberikan materi seputar membatik, mereka juga secara langsung dituntut untuk unjuk keterampilan dalam membatik. Mulai dari membuat pola, memilih warna, hingga mencanting dengan malam yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Menanggapi hal tersebut, Yuni Setiawati Maidi selaku Ketua Dekranasda Kota Madiun mengapresiasi fasilitas yang diberikan oleh Kemenperin itu. Dirinya mengatakan, semakin banyak pengrajin batik yang tersertifikasi, maka semakin diakui pula karya-karya batik lokal. Melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap tidak hanya kuantitas pemilik sertifikasi yang bertambah, namun juga harus dibarengi dengan kualitas karya dari para pengrajin batik. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD setempat sepakat untuk melakukan pembahasan 33 raperda di tahun 2021 mendatang. Rinciannya, 27 raperda usulan pemerintah Kota Madiun dan 6 raperda inisiatif DPRD Kota Madiun. Tahun anggaran 2021 memang masih beberapa bulan ke depan. Namun rencananya pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda sudah mulai kentara dari sekarang. Pada rapat paripurna penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Prompeperda 2021 di DPRD Kota Madiun, Selasa 22 September 2020 kemarin, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan inti dari raperda itu akan menyempurnakan kegiatan ke depan, baik raperda baru maupun yang pembaruan dari perda yang sudah ada. Perwalinya, sehingga nanti ke depan itu raperda itu akan menyempurnakan kegiatan-kegiatan ke depan. Perda yang ketinggalan harus kita rubah. Dan perda tidak boleh justru mempersulit program untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi perda-perda yang sudah lama ya harus kita rubah karena sudah ketinggalan aturan-aturan yang baru. 27 raperda tersebut memang didominasi pembaruan perda yang sudah ada. Di antaranya, perubahan perda tentang izin satuan pendidikan nonformal, perubahan perda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol, perubahan perda tentang penataan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan, perubahan perda tentang izin mendirikan bangunan, perubahan perda tentang usaha pariwisata, hingga perda terkait perencanaan ketenagakerjaan. Sedangkan raperda inisiatif DPRD Kota Madiun diantaranya raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit hingga raperda pengurangan produk kemasan berbahan plastik sekali pakai. Pembahasan 33 raperda tersebut ditargetkan tuntas di tahun anggaran 2021. Selain itu, keberadaan perda diharapkan memperlancar program kerja pemerintah. Seperti diketahui, terdapat 33 program prioritas Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya. Program wajib berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, Wali Kota berharap adanya payung hukum setiap program tersebut agar semakin lancar dalam pelaksanaannya. 2 sekolah dasar di Kota Pendekar berhasil melaju ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi. 2 sekolah tersebut yakni SDN Oro-Oro Ombo dan SDN 04 Nambangan Kidul. 2 sekolah itu berhasil menyisihkan ratusan peserta lainnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, setelah lolos tahap seleksi administrasi, dilakukan verifikasi lapangan oleh tim adiwiyata dari provinsi. Kali ini, yang berkesempatan mendapatkan kunjungan hanya 1 sekolah, yaitu SDN Oro-Oro Ombo.
Seperti yang terlihat pada Kamis 24 September 2020, penilaian yang dilakukan mencakup 14 indikator penilaian, diantaranya terkait tentang adanya sistem biopori, greenhouse, bank sampah, hingga adanya komposter di sekolah tersebut. Pembina Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, Feti Indriani menjelaskan, penilaian kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni penilaian lebih dititik beratkan pada seberapa besar sekolah berpengaruh pada lingkungan sekitar, seperti bagaimana pengelolaan sampah, pengomposan, dan lain-lain. Melalui kegiatan ini, Feti berharap mampu membantu program pemerintah dalam membantu penurunan gas rumah kaca, serta memacu sekolah lain untuk mendapatkan predikat yang sama. Jadi untuk Adiwiyata yang saat ini agak berbeda dengan Adiwiyata sebelumnya karena sampai saat ini nanti penilaiannya sampai ke lingkungan, artinya seberapa besar SD ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi artinya sampai ke pengolahan sampahnya misalnya. Jadi lingkungan itu apakah juga sudah melakukan pemilahan sampah, pengomposan seperti itu. Jalur sepeda wisata yang digadang Wali Kota Maidi dipastikan melewati kawasan Taman Bantaran dan Taman Lalu Lintas Kota Madiun. Pelebaran jalan dilakukan di titik tersebut. Pekerjaan baru dimulai Jumat 25 September 2020. Pelebaran dilakukan agar jalur sepeda wisata lebih nyaman dan aman saat melintasi kedua taman tersebut. Pelebaran hanya di Taman Bantaran, tepatnya di sebelah fasilitas skatepark. Panjang jalan sekitar 300 meter dan lebar 2 meter. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Suwarno mengatakan, pelebaran jalan inspeksi dalam rangka program Wali Kota terkait wisata sepeda. Bukan semua, tapi hanya di titik tertentu. Ini pelebaran jalan inspeksi dalam rangka program Pak Wali untuk jalur wisata sepeda. Dilebarkan berapa? Ya sekitar 2 meteran lah, existingnya 3, berarti nanti sekitar 5 lebarnya nanti. Panjangnya yang dilebarkan? Panjang kira-kira nanti teman-teman kira-kira paling sekitar 500-an paling. Itu dari masuk Pak? Masuk. Suwarno menambahkan di sepanjang titik itu lebar jalan saat ini hanya 3 meter. Artinya lebar jalan jadi 5 meter nantinya. Karena baru dimulai, pekerjaan masih sebatas pembongkaran bagian yang akan dilebarkan. Skatepark yang terkena alat berat akibat pelebaran jalan juga akan diperbaiki. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.